Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan gugatan sederhana. Gugatan sederhana didasarkan atas Perma nomor 2 tahun 2014 dan Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2015 ya. Gugatan sederhana itu ada cirinya khusus ya. Berbeda dengan gugatan biasa. Perbedaannya adalah pada nilai perkaranya. Gugatan sederhana ini untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Ya, makanya ada batas maksimalnya. Nah, ketika perkara tersebut nilainya adalah 500 juta ke bawah, itu masuk dalam gugatan sederhana. Nah, apa saja yang bisa diajukan, perkara apa yang bisa diajukan dalam gugatan sederhana ini? Hampir sama dengan gugatan biasa, yaitu perkara terkait dengan wan prestasi atau cedera janji yang pertama. Lalu yang kedua, perkara terkait dengan onreh mategedat atau perbuatan melawan hukum. Ya, perbuatan melawan hukum. Di sini saya sampaikan ada 3 unsur ya. Salah satu dari unsur saja bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Yang pertama ada duang karena paksaan, lalu ada dualing, tipuan ya, lalu ada pedrok ya, kealpaan. Nah, ada 3 itu. Ketika memenuhi salah satu saja sudah bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Ya, saya tidak menjelaskan lebih panjang terkait perbuatan melawan hukum, tapi saya bahas terkait dengan gugatan sederhananya saja. Nah, di dalam gugatan sederhana ini tidak bisa diajukan untuk gugatan sederhana ketika perkara tersebut terkait dengan peradilan khusus. Ya, pemohonnya siapa? Para pihaknya siapa di sini? Ya. Para pihak ada penggugat, ada tergugat. Nah, tergugat itu bisa 1 orang, ya, bisa lebih dari 1 orang ketika berkepentingan yang sama. Misalkan tergugat adalah pemilik jaminan, ya, kalau perbuatan melawan prestasi ya. Pemilik jaminan, biasanya pemilik jaminan ini memiliki harta bendanya itu diperoleh oleh suami istri atau dalam perkawinan. Nah, itu maka tergugatnya bisa 2 orang, suaminya tergugat, istrinya juga tergugat ya, dalam perkara GS ini. Lalu GS ini diajukan kemana? Diajukan hanya di lingkup pengadilan negeri di domisili penggugat atau tergugat. Nah, dalam hal penggugat tidak berdomisili di tempat itu, di tempat tergugat, itu bisa membuat kuasa insidentil ya, atau memberikan surat tugas ya, misalkan Bank BRI ya, dia dari pusat ya, diberikan surat tugas kepada cabang di tempat tersebut, di tempat gugatan itu diajukan ya. Lingkupnya harus penggugat dengan tergugat itu harus satu wilayah pengadilan negeri. Nah, apakah gugatan sederhana ini boleh diwakili oleh advokat? Ya, jawabannya tidak boleh diwakili oleh advokat tergugat, tetapi advokat hanya sebagai pendamping saja. Ya, hanya mendampingi saja. Jadi para pihaknya harus hadir di dalam setiap persidangan, baik itu penggugat ataupun tergugat. Apa tujuannya? Biar nanti para pihak bisa mencapai kesepakatan. Jadi modelnya agak sedikit model seperti mediasi ya. Jadi tidak harus dilanjutkan pembuktian dan seterusnya. Ketika para pihak sepakat, oke, akan dibayar dan seterusnya, itu tidak harus sidang itu dilanjutkan pemeriksaan. Jadi ada kesepakatan, ya sudah selesai sidangnya.
Nah, bagaimana tahap persidangannya? Tahap persidangannya adalah mengajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, ya, tempat penggugat atau tergugat, ya, di tempat yang sama. Ya, jadi setelah diajukan, diterima oleh pengadilan, lalu ditetapkan hakimnya. Nah, dalam hal gugatan sederhana ini, hakimnya hanya ada hakim tunggal, ya, tidak lebih dari satu hakim. Jadi ada satu hakim dan satu panitera pengganti yang membantu persidangan, jalannya persidangan. Ya, kemudian berapa lama waktunya gugatan sederhana ini? Gugatan sederhana ini sejak sidang dimulai itu maksimal 25 hari. Tidak boleh lebih dari 25 hari. Ya. Apakah ada upaya hukum? Ya, tidak ada upaya hukum banding, kasasi atau PK di dalam gugatan sederhana. Tetapi ketika perkara gugatan sederhana ini selesai diputus, ada waktu 7 hari untuk melakukan keberatan. Nah, uniknya dalam gugatan sederhana ini tidak boleh ada eksepsi. Ya, tidak ada eksepsi. Lalu bagaimana ketika ada cacat hukum dalam gugatannya? Maka pihak tergugat itu tidak mengajukan eksepsi, tetapi disampaikan saja di jawaban. Ya, alasannya apa? Oh, ini tidak setuju karena ini, misalkan salah satu contoh, ya, Bank A melakukan gugatan yang tempatnya berada di desa A, misalkan menggunakan kuasa atau pihak yang menggugat itu, ya, unit desa A umpamanya, atau unit A, tetapi pihak tergugat ini hutangnya bukan di unit A, hutangnya di unit B, ya, sehingga unit A tidak ada kaitan langsung dengan pihak tergugat. Itu kita lakukan keberatan di situ. Tidak benar bahwa penggugat ini mempunyai legal standing, harusnya karena tidak ada hubungan, misalkan. Itu salah satu contohnya. Lalu ketika tergugat, ya, ini saya pernah menangani perkara GS ini, ketika tergugatnya itu tidak ada kaitan dengan objek umpamanya, atau objek bukan hasil gonogini. Nah, sedangkan yang digugat, pihak yang digugat itu hanya pihak suaminya umpamanya. Nah, itu hasil pemberian atau hasil bawaan dari pihak istri, sehingga pihak istri harus dijadikan pihak tergugat umpamanya. Ya, meskipun di dalam hutangnya, apalagi di dalam hutangnya istri mengetahui, tetapi dia tidak menyetujui umpamanya, tidak memberikan persetujuan tertulis, ya, dalam hutang tersebut, dalam jaminan tersebut. Nah, itu bisa dilakukan keberatan gitu, ya. Jadi itu. Terus prinsipnya bagaimana, ya, gugatan sederhana ini? Ya, gugatan sederhana ini sebenarnya berprinsip kepada asas peradilan, tadi saya sampaikan, ya, asas peradilan yang cepat, sederhana, dengan biaya ringan, ya, dengan tujuan utamanya adalah kesepakatan damai, ya. Begitu. Jadi kalaupun nanti tidak damai, ya, maka harus dibuktikan, saling membuktikan. Cuma sebelum putusan pengadilan, ya, sebelum adanya putusan pengadilan, para pihak masih bisa dilakukan upaya damai, baik itu di dalam persidangan atau di luar persidangan. Ya, begitu. Ya, demikian video kali ini. Ketika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar, baik ada kritik, saran maupun pendapat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.